Ini adalah apa yang harus Anda lakukan setelah Anda close the sale. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat karena Anda akhirnya berhasil menutup penjualan pertama atau kesekian kalinya untuk program coaching Anda dengan harga puluhan juta rupiah. Dan di sini saya akan jelaskan apa yang harus Anda lakukan setelah Anda menutup penjualan, karena yang harus Anda pahami betul-betul, menutup penjualan atau closing adalah babak awal, belum akhir. Oke, keberhasilan Anda memang Anda bisa nikmati ketika Anda closing. Tapi ingat, closing adalah kemenangan jangka pendek. Dan kemenangan jangka panjangnya adalah ketika Anda benar-benar bisa memberikan experience terbaik kepada klien Anda, bahwa program coaching Anda benar-benar sangat mengubah kehidupan mereka. Oke. Jadi jangan sampai ketika Anda closing, Anda mendapatkan uangnya, klien tidak mendapatkan apa-apa, dan dia memiliki experience yang buruk selama berinteraksi dengan Anda. So, jadi ini adalah step by step yang harus Anda lakukan. Pertama-tama, kita asumsikan Anda adalah coach atau konsultan yang menjual program coachingnya di dalam sales call. Oke, sales call. Dan saya selalu ajarkan kepada Anda. Anda bisa lihat di YouTube video sebelumnya, saya selalu ajarkan closing harus di dalam sales call. Kalau tidak, mereka sebetulnya menolak Anda, dan jangan berharap mereka akan memberikan uangnya kepada Anda. Karena high ticket closing seperti itu. Kecuali ketika Anda bermain di B2B. Memang B2B butuh proses lanjutan. Tapi kalau Anda bermain di B2C coaching atau B2C consulting, maka sasar. Gimana caranya closing langsung di dalam sales call. Oke, ini sales call dan Anda akhirnya closing. Kita berikan warna hijau. Closing. Nah, apa yang harus Anda lakukan? Pertama-tama, pastikan uangnya sudah mendarat di dalam nomor rekening Anda atau di bank account Anda. Oke, kemudian ucapkan selamat. Ucapkan selamat karena klien Anda telah mengambil keputusan terbaik di hari itu. Jangan ucapkan terima kasih. Jangan berterima kasih kepada klien Anda, karena Anda adalah coach dan dia adalah klien Anda. Dia adalah pasien yang butuh bantuan Anda. Jadi yang harus berterima kasih siapa? Dia. Walaupun dia membayar Anda, dia yang harus berterima kasih kepada Anda. Jangan Anda. Oke. Kapan Anda harus mengucapkan terima kasih? Ya, karena ketika Anda memberi apresiasi. Oke, memberi apresiasi kepada klien Anda ketika klien Anda datang kepada coaching session di waktu yang tepat. Oke. Jadi ketika closing, biarkan mereka yang berterima kasih. Anda ucapkan selamat. Oke, congrats. Berikan kepada klien Anda. Kemudian setelah closing, Anda kasih tahu bahwa setelah sesi ini, Anda akan memberikan satu sesi tertentu, satu sesi spesifik di luar dari program coaching atau konsultasi Anda. Untuk apa? Untuk menjelaskan semua SOP. Oke. Info kalau akan ada sesi onboarding. Jadi saya berikan nama onboarding. Oke, sesi onboarding. Setelah semuanya dipahami oleh si klien, baru Anda bisa keluar dari Zoom meeting, out atau end meeting, end sales call gitu ya. Anda boleh bersenang-senang, Anda boleh berdansa, Anda boleh joget, atau yang muslim Anda boleh sujud syukur karena akhirnya Anda bisa closing puluhan juta rupiah gitu kan. Oke. Selanjutnya, setelah Anda keluar dari sales call, waktunya Anda merancang kurikulum. Oke. Kurikulum Anda rancang, SOP Anda siapkan, KPI Anda siapkan. Oke, 3 hal ini sangat penting. 1, 2, 3. Ini harus Anda siapkan sebelum pertemuan dengan klien Anda di sesi onboarding, ya. Jadi ketika kita berbicara soal high ticket coaching, high ticket consulting, kurikulum tidak dibuat sebelum klien masuk. Kurikulum baru dibuat ketika klien masuk. Kenapa? Karena pastinya kurikulum yang kita buat harus personalize, tidak kaku. Oke, tidak seperti online course yang dijual sudah sesuai struktur dan klien tinggal mengaksesnya dari awal sampai akhir. Tapi high ticket coaching, high ticket consulting tidak, harus personalize. Oke, sesuai dengan kebutuhan klien. SOP tugasnya adalah
agar si klien memiliki pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan selama program, dan apa konsekuensinya dan apa rewardnya. Yang terakhir, KPI. KPI ini sangat penting karena dengan Anda membuat KPI, Anda telah menyusun sebuah sistem atau merancang sebuah sistem untuk menjaga komitmen klien. Karena program 3 bulan, program 6 bulan adalah program yang tidak sebentar. Ini adalah program yang memakan waktu yang cukup lama. Jadi banyak case mereka sudah bayar tapi mereka low commitment. Mereka sudah bayar tapi mereka kehilangan fokus karena mereka punya banyak fokus di luar daripada bisnisnya. Seperti itu. Jadi KPI adalah tracking system untuk melacak seberapa perform klien Anda dalam mengikuti program coaching. Jadi ketika Anda membuat KPI, Anda sudah menyelamatkan 50% dari program Anda. Kenapa? Karena dengan KPI, Anda dan klien Anda bisa melihat objektif. Kenapa si klien belum mencapai hasil yang sudah disepakati bersama? Oke, sudah disepakati bersama di dalam sales call. Ya. Jadi ketika KPI diukur, si klien ternyata memang dari segi performa kurang baik, tidak sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan di dalam SOP untuk mencapai hasil harus memiliki skor sekian, tapi dia protes, ya kita lihat aja datanya, ini KPI-nya. Dan itu adalah hal yang bisa menjawab keluhan klien. Jadi KPI ini seperti raport. Nah, setelah Anda merancang, baru kita bawa ke onboarding. Oke. Di onboarding ngapain aja? Di onboarding kita lakukan pembacaan SOP. Oke. Kemudian kita juga jelaskan sistem KPI bagaimana. Oke. Dan selanjutnya kurikulum. Oke. Urutannya begini, ini 1, ini kedua, ini ketiga. Oke, jadi kurikulum dulu yang Anda bacakan, kemudian SOP, baru KPI. Ya, kurikulum Anda bacakan untuk memberi persetujuan apakah ini memang sesuai dengan kebutuhan mereka atau tidak. Dan mereka boleh kalau misalkan mereka ada masukan, tambahin aja, customize. Ya, baru SOP Anda bacakan peraturannya, baru KPI Anda jelaskan. Ya. Kemudian setelah itu belum selesai. Ini adalah hal yang penting. Anda perlu yang namanya plan the seed upfront. Plan the seed upfront. Oke, apa maksudnya? Jadi setelah Anda menjelaskan kurikulum, KPI, SOP, sekarang Anda waktunya menanam benih. Apa yang Anda tanam? Ada 2, yaitu testimoni atau client interview, atau yang kedua referral. Oke. Maksudnya apa? Jadi begini, plan the seed upfront adalah ketika kita menanam benih karena kita akan meminta itu sewaktu-waktu. Jadi biar si klien nggak kaget. Kan biasanya kalau kita minta testimoni tiba-tiba si klien, wah kayaknya gue ngerasa diambil lagi nih, untuk dimanfaatin lagi nih. Padahal gue bayar program ini tapi gue dimanfaatin nih biar dia dapat penjualan lagi gitu kan. Tapi ketika Anda disclaimer di dalam onboarding, itu meminimalisir gap antara kemauan Anda untuk mengambil testimoni dari dia dan skeptis mereka gitu ya. Jadi Anda kasih tahu bahwa ketika ketika Anda puas dengan program ini dan kita sama-sama melihat hasilnya, saya akan meminta 2 hal. Yang pertama, saya akan meminta testimoni. Terserah testimoninya berupa apa. Intinya yang mudah dilakukan oleh Anda. Begitu. Yang kedua, saya akan tanyakan kepada Anda siapa rekan Anda yang membutuhkan program ini. Karena saya tahu program baik harus digenjot habis-habisan untuk melawan program yang buruk. Misalkan seperti itu. Ya. Ketika klien say yes, baru selesai semuanya. Oke. Kenapa harus dilakukan sekarang? Karena tanpa Anda melakukannya sekarang, ya tadi,
nanti mereka merasa dibisnisin. Wah, gua klien, gua udah bayar mahal-mahal di sini, tapi gua malah dimintain testimoni. Gua malah disuruh nyari orang baru. Begitu ya. Setelah itu, setelah onboarding, semuanya selesai. Semuanya udah jelas. Selesai. Tapi ada satu hal yang masih nyangkut. Nah, di KPI. Di KPI dan juga SOP ya. Ini yang masih nyangkut, masih harus ditunggu. Apa yang belum selesai? Agreement. Salah tulis. Oke, agreement, tanda tangan ya, signature. Jadi pastikan SOP di print oleh klien dan ditandatangani. Bagus sekali kalau Anda minta juga untuk sekalian ditempel ini ya. Saya lupa. Pokoknya ditempel material ya, Ya, pokoknya itu. Jadi setelah ditandatanganin, ditempel. Ya pokoknya Anda tahu ya, saya lupa sekarang lagi rekaman. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi setelah selesai semuanya, Anda berikan draftnya, kemudian disuruh tanda tangan klien Anda. Klien Anda suruh tanda tangan dan kirim draftnya kepada Anda dan selesai semuanya. Oke, jadi itu adalah cara dan step by step yang harus Anda lakukan setelah Anda close the deal. Dan di sini 50% coaching program Anda sudah aman. Ya, saya jamin tidak ada konflik yang nggak jelas. Tapi di sini sudah objektif semua. 50%-nya apa lagi? 50%-nya Anda berjuang dan klien Anda berjuang bekerja sama untuk mencapai hasil yang sudah disepakati bersama-sama. So, itu yang saya bahas di dalam YouTube video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel saya untuk mendapatkan ya, tips dan trik lainnya. Saya akan selalu jelaskan lewat papan tulis. Nggak selalu sih, tapi kebanyakan, mayoritas semua video saya jelaskan di papan tulis. Karena di akun Instagram saya selalu jelaskan di akun Instagram saya jelaskan seputar identity, mindset, dan juga filosofi, principle, why, bukan how. Sedangkan di YouTube saya akan selalu jelaskan technical, how, dan lain sebagainya. Oke, jadi follow juga di Instagram kalau Anda menemukan saya di YouTube. Dan kalau Anda ingin membeli buku saya, $2,000 coaching offer, Anda bisa klik link di deskripsi, atau Anda bisa menjadwalkan sesi konsultasi secara free dengan saya dengan cara klik link di deskripsi juga. See you in our next video. Bye.